Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai tentang teknik penulisan future dan human interest. Nah, kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama itu Made Widi Indrawan dengan NIM akhir 05 dan Putri Masdianik dengan NIM akhir 08, dengan saya sendiri Lodesi Antari itu dengan NIM akhir 19. Sebelum memasuki ke pemaparan materi, adapun pembahasan dari materi ini, yang pertama itu perbedaan berita langsung dan future. Yang kedua, jenis-jenis future. Yang ketiga, teknik storytelling dalam future. Yang keempat, struktur penulisan future. Yang kelima, konsep human interest dan jurnalisme. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu perbedaan berita langsung dan feature. Nah, walaupun berita langsung dan feature sama-sama merupakan produk jurnalistik yang berbasis fakta, nah keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Nah, adapun perbandingan dari antara keduanya ini, yang pertama tujuan penulisannya. Nah, berita langsung itu bertujuan menyampaikan informasi secara cepat dan faktual, sedangkan feature bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta menghadirkan pengalaman emosional kepada pembaca. Selanjutnya, struktur penulisan. Nah, berita langsung menggunakan struktur piramida terbalik, sedangkan feature menggunakan struktur yang fleksibel dan berbentuk narasi atau alur cerita. Selanjutnya, gaya bahasa. Nah, berita langsung itu menggunakan bahasa yang lebih lugas, formal, dan objektif. Sedangkan feature menggunakan bahasa yang deskriptif, kreatif, dan komunikatif. Yang keempat, kedalaman informasi. Nah, berita langsung itu menyajikan informasi secara ringkas dan langsung pada inti, sedangkan feature menyajikan informasi secara lebih mendalam dan rinci. Selanjutnya, unsur waktu. Nah, berita langsung itu bersifat aktual dan cepat basi, sedangkan feature lebih bersifat timeless dan tidak terlalu bergantung pada peristiwa terkini. Nah, selanjutnya pendekatan penulisan. Berita langsung itu berfokus pada fakta utama secara objektif, sedangkan feature menggunakan pendekatan naratif dengan menonjolkan unsur human interest. Terakhir, daya tarik pembaca. Nah, berita langsung itu menarik karena kecepatan dan keakuratan informasinya, sedangkan feature menarik karena kekuatan cerita dan kemampuannya menggugah emosi pembaca. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis feature, yaitu ada profile, trend, how to, dan seasonal. Dan dalam dunia jurnalistik, feature menjadi salah satu bentuk tulisan yang penting karena mampu menyampaikan informasi secara mendalam dan juga menarik. Berbeda dengan berita straight news yang cenderung singkat dan faktual, feature lebih menekankan aspek human interest serta gaya bercerita atau storytelling. Dan menurut Sumadiria, feature adalah karya jurnalistik kreatif yang menggabungkan fakta dengan gaya bahasa sastra sehingga dapat menyentuh emosi para pembaca. Dan hal ini menunjukkan bahwa feature tidak sekadar informatif, tetapi juga memiliki nilai estetika dalam penyampaiannya. Dan menurut Sumadiria, beberapa jenis feature antara lain yaitu feature human interest, profile, perjalanan, sejarah, dan petunjuk atau how to. Namun dalam praktik modern, terutama di dalam media digital dan pendidikan, jenis feature berkembang menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada feature profile. Feature profile berfokus pada tokoh tertentu dengan menampilkan perjalanan hidup, kepribadian, serta sisi menarik dari tokoh tersebut. Yang kedua yaitu ada feature trend. Feature trend membahas fenomena atau kecenderungan yang sedang berkembang di masyarakat. Tulisan ini biasanya bersifat aktual dan relevan dengan kondisi terkini. Yang keempat yaitu feature how to. Feature how to berisi panduan atau langkah-langkah melakukan sesuatu, namun disajikan dalam bentuk narasi yang menarik. Dan feature ini sering digunakan dalam konteks edukasi. Dan the last but not least itu ada feature seasonal. Feature seasonal berkaitan dengan momen tertentu yang bersifat musiman seperti hari raya,
perayaan nasional, atau peristiwa tahunan lainnya. Dan dengan demikian ya rekan-rekan, jenis feature bersifat fleksibel dan terus berkembang mengikuti kebutuhan media dan juga masyarakat. Dan materi yang selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu teknik storytelling dalam feature. Storytelling merupakan elemen utama dalam penulisan feature, dan tanpa storytelling, feature akan kehilangan daya tariknya. Jadi storytelling memungkinkan penulis menyampaikan fakta dengan cara yang lebih hidup dan mudah dipahami. Menurut Tom Wolfe, terdapat beberapa teknik utama dalam storytelling jurnalistik, yaitu penyajian berbasis adegan atau scene by scene, penggunaan dialog, detail deskriptif, serta sudut pandang tokoh. Teknik ini membuat pembaca seolah-olah berada langsung dalam peristiwa yang diceritakan. Dan secara umum ya rekan-rekan, teknik storytelling dalam feature meliputi yang pertama, penggunaan lead yang menarik, penyusunan alur cerita yang runtut, pengembangan tokoh, deskripsi yang detail, penggunaan dialog, dan penekanan pada aspek human interest. Dan melalui teknik tersebut ya rekan-rekan, feature mampu menghadirkan pengalaman membaca yang lebih mendalam dan juga tentunya berkesan, serta teknik storytelling menjadi kunci utama dalam penulisan feature karena mampu meningkatkan daya tarik dan keterlibatan pembaca. Nah, yang selanjutnya itu ada struktur penulisan feature. Nah, struktur penulisan feature merupakan bagian penting dalam karya jurnalistik karena menentukan daya tarik sebuah tulisan sejak awal. Nah, ada 3 struktur itu. Yang pertama ada naratif, yang kedua ada deskriptif, yang ketiga ada anekdot. Nah, yang pertama itu ada naratif. Naratif merupakan pembuka dalam penulisan feature yang disusun dengan teknik bercerita. Namun, menurut William E. Blundell, naratif digunakan untuk membawa pembaca masuk ke dalam suatu peristiwa melalui alur cerita yang runtun. Nah, dalam penggunaannya, penulis tidak langsung menyampaikan inti informasi, tetapi mengawali dengan sebuah kejadian atau aktivitas tokoh sehingga pembaca merasa seolah-olah ikut mengalami peristiwa tersebut. Nah, naratif ini sangat efektif digunakan untuk membangun kedekatan emosional dan membuat tulisan terasa lebih hidup serta menarik sejak awal. Yang kedua itu ada deskriptif. Deskriptif adalah pembuka feature yang menekankan pada gambaran suasana, tempat, dan kondisi secara rinci. Menurut Haris Sumadiria, deskriptif bertujuan untuk membantu pembaca membayangkan situasi yang sedang terjadi melalui penggunaan kata-kata yang detail dan imajinatif. Nah, dalam deskriptif ini, penulis menggambarkan kondisi, lingkungan, suasana, atau objek tertentu sehingga pembaca dapat merasakan secara visual maupun emosional. Nah, deskriptif biasanya digunakan ketika latar atau suasana menjadi bagian penting dalam bercerita. Yang terakhir itu ada anekdot. Anekdot merupakan pembuka feature yang menggunakan cerita singkat yang menarik, unik, dan menyentuh. Nah, menurut Kurniawan Junaidi, anekdot bertujuan untuk menarik perhatian pembaca melalui kisah sederhana yang relevan dengan topik utama. Nah, cerita disampaikan biasanya singkat, tetapi memiliki daya tarik yang kuat sehingga membuat pembaca penasaran untuk mengetahui kelanjutan isi tulisan. Nah, anekdot ini sering digunakan untuk menciptakan kesan ringan, dekat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep human interest dalam jurnalisme. Nah, menurut Onong Ujana Effendi, human interest adalah unsur dalam berita yang mampu membangkitkan perasaan pembaca seperti empati, simpati, dan haru maupun kekaguman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jurnalisme tidak hanya berperan sebagai sarana penyampaian fakta secara objektif, tapi juga sebagai media yang dapat menghadirkan pengalaman emosional kepada pembaca. Nah, sebuah peristiwa yang disampaikan melalui pendekatan human interest akan terasa lebih hidup karena tidak hanya berisi data atau informasi, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan yang dapat dirasakan.
Nah, menurut Asadi Siregar, hal ini dapat membangun kedekatan emosional antara pembaca dan tokoh dalam cerita. Nah, dalam penulisan future, unsur ini membuat tulisan lebih menarik, tidak monoton, dan mudah dipahami, sebagaimana dijelaskan oleh Roland E. Wolseley. Nah, hal ini sejalan dengan pandangan Asadi Siregar yang menyatakan bahwa penulisan yang mengandung human interest berfokus pada kisah hidup individu atau kelompok yang memiliki nilai emosional tertentu. Nah, kisah tersebut dapat berupa perjuangan dalam menghadapi kesulitan, keberhasilan setelah melalui proses panjang, maupun pengalaman sederhana yang memiliki makna mendalam. Nah, dengan menampilkan sisi-sisi tersebut, pembaca tidak hanya memperoleh informasi, tapi juga dapat memahami konteks sosial dan psikologis yang melatar belakangi suatu peristiwa. Nah, pendekatan ini mungkin terjadi keterlibatan emosional antara pembaca dan tokoh yang diceritakan. Nah, menurut Roland E. Wolseley, unsur human interest berfungsi untuk membuat berita menjadi lebih menarik, komunikatif, dan tidak terasa monoton. Nah, hal ini karena penulis tidak hanya menyajikan fakta secara langsung, tetapi juga mengembangkan cerita melalui gambaran tokoh, latar, serta suasana secara lebih rinci. Misalnya, penulisan dapat menggambarkan ekspresi wajah, kondisi lingkungan, atau situasi yang dialami oleh tokoh secara detail, sehingga pembaca dapat membayangkan dan merasakan situasi tersebut. Nah, teknik ini membuat tulisan menjadi lebih mendalam dan memberikan kesan yang lebih kuat bagi pembaca. Nah, human interest juga berfungsi sebagai jembatan antara fakta dan makna. Nah, dalam jurnalisme, fakta merupakan hal yang utama, namun tanpa penyajian yang tepat, fakta tersebut dapat terasa kering dan kurang menarik. Oleh karena itu, dengan memasukkan unsur human interest, fakta yang disampaikan dapat memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu tidak hanya menjawab pertanyaan apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana peristiwa tersebut dirasakan oleh manusia yang mengalaminya. Nah, hal ini penting karena pada dasarnya pembaca cenderung lebih tertarik pada cerita yang berkaitan dengan kehidupan manusia dibandingkan dengan yang bersifat abstrak. Baik, kesimpulannya itu, yang pertama, future merupakan karya jurnalistik yang menyajikan informasi secara lebih mendalam dan menarik dibandingkan berita langsung. Nah, penulisan future menggunakan teknik storytelling sehingga informasi tidak hanya informatif tetapi juga lebih hidup, komunikatif, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, struktur penulisan future terutama pada bagian lead seperti naratif, deskriptif, dan anekdot memiliki peran penting dalam menarik perhatian pembaca sejak awal. Nah, selain itu, teknik storytelling seperti alur cerita, tokoh, dan deskripsi yang detail juga sangat menentukan kualitas dan daya tarik tulisan. Yang ketiga, human interest dalam jurnalisme menekankan pada sisi kemanusiaan yang mampu membangkitkan emosi pembaca, seperti empati dan simpati. Nah, dengan adanya human interest, tulisan tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memberikan makna yang lebih dalam serta dapat meningkatkan kepedulian sosial pembaca. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.